Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah yang Rabbun Ghafur. Tak lupa juga salawat dan salamnya semoga tetap Allah curah limpahkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita dapat berkumpul bersama kembali meskipun dalam keadaan daring ataupun online. Mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita kali ini menjadikan sebab turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Dan juga semoga semua teman-teman, rekan-rekan perjuangan maupun kakak tingkatnya dalam keadaan sehat walafiat karena sehubungan dengan wabah COVID yang belum juga hilang dari negeri ini. Semoga dengan amal kita semua dapat menjadi wasilah ataupun sebab dari kita disehat walafiatkannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk mengefisienkan waktu langsung saja dipersilahkan kepada Bapak untuk surat An-Nazi'at ya Pak? Oh, surah Al-Mutaffifin. Surat Al-Mutaffifin gitu. Ya, Al-Mutaffifin. Ya, surat Al-Mutaffifin dipersilakan kepada Bapak untuk menerangkan. Sekian dari saya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih. Amon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala hari ini, di sore hari ini, tanggal Ramadan, tanggal 24 Ramadan 1442 Hijriah atau tanggal 6 Mei ya, 2021, kita bisa melanjutkan kembali pertemuan kita melalui Zoom ya, melalui Google Meet ya. Google Meet, alhamdulillah kita ya sampai hari ini, dan mudah-mudahan masih terus berlanjut, kita bisa istiqomah itu untuk mempelajari Al-Quran ya. Selain Anda tahsin, kemudian tahfidz ya, tilawah. Nah, dan ini salah satu bentuk pendekatan kita kepada Al-Quran adalah tadabbur ya. Tadabbur itu berarti kita berusaha memahami apa sih sebetulnya yang selama ini selama yang saya baca ini apa sih sebetulnya isinya gitu. Nah, kita harus terus berupaya mempelajarinya. Alhamdulillah kita sudah beberapa sesi ya terus berjalan sejak bulan Januari 2021. Selanjutnya, saudara sekalian, salawat beserta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, silakan dibuka halaman 587 ya. Surah Al-Mutaffifin ya. Dalam Al-Quran, surah Al-Mutaffifin ini urutan dalam mushaf Al-Quran urutan ke-83 ya, dari 114 surah dalam Al-Quran ya. Al-Mutaffifin ini nomor 83 ya. Kalau saya menyarankan langkah
salah satu langkah, saya kira kalau saya merasa langkah terbaik sebetulnya ya, langkah terbaik untuk menguasai Al-Quran adalah mengenal urutan nama-nama surah dalam Al-Quran ya. Jadi dari surah yang pertama Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, terus itu sampai 114 Anda kuasai, Anda hafal, nah itu bisa nanti lebih mudah untuk menguasai Al-Quran. Baik, surah Al-Mutaffifin ya, halaman 587, silakan dibuka. Saya bacakan dari ayat 1 sampai ayat 6 dulu ya, ayat 1 sampai ayat 6 dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idzaktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'adzim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Baik. Dari sekalian, surah Al-Mutaffifin ini merupakan salah satu surah yang diturunkan di Mekah ya. Usia Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam antara 40 sampai 53. Nah, di Mekah masyarakat yang dihadapi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang musyrik ya, orang-orang kafir Mekah, orang Quraisy, musyrikin Quraisy ya. Yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut orang mukmin. Dan ketika Nabi di Mekah, orang mukmin ini jumlahnya sedikit ya. Nanti berbeda ketika Nabi Muhammad SAW sesudah hijrah ke Madinah. Nah, kalau di Mekah sangat sedikit. Nah, ini surah Al-Mutaffifin ini menggambarkan situasi itu, situasi Mekah itu ya. Baik, kita mulai dari ayat pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wailul lil mutaffifin." Wailul lil mutaffifin, celakalah orang-orang yang curang. Mutaffifin itu curang. Nah, curangnya bagaimana? Yang berlaku curang teh yaitu ayat 2. Alladzina idzaktalu 'alan nasi yastawfun, yaitu orang-orang yang apabila idzaktalu 'alan nasi, apabila dia menerima takaran dari orang lain, yastawfun, dia minta dicukupkan, minta penuh, minta pas gitu. Kalau dia menerima takaran dari orang lain, dia ingin pas. Ayat 3, wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Tapi apabila mereka sendiri yang menakar untuk orang lain ya, kaluhum ya, mereka menakar untuk orang lain, awazanuhum atau menimbang, yukhsirun, suka dikurangi. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan al-mutaffifin, standar ganda gitu ya. Kalau sekarang istilahnya standar ganda. Ya, secara sederhana takaran dan timbangan dalam jual beli begitu ya. Kalau kita beli ke pasar, kemudian orang melayani kita ingin pas, kalau 1 kilo 1 kilo. Tapi kalau dijual lagi ingin dikurangi gitu. Itu motif utamanya adalah keuntungan kan, ingin keuntungan yang besar gitu.
Nah, ini bisa luas nanti praktek kecurangan ya dalam dunia politik, dunia pemerintahan. Ya, kalau sekarang misalkan korupsi lah begitu, itu kan sebetulnya berperilaku curang itu, curang. Jadi prinsipnya ayat 2 ayat 3 ini curang itu adalah kalau kita diberi orang lain inginnya penuh, tapi kalau mengukur ke orang lain berkurang begitu. Nah, saudara sekalian, ini adalah perilaku orang musyrikin Mekah. Perilaku orang musyrik Mekah, berperilaku curang seperti itu. Nah, kalau sekarang ada orang yang curang, ya berarti karakternya sama dengan orang musyrik, dengan orang kafir. Nah, apa sebetulnya yang menjadi dasar seorang manusia berperilaku curang? Nah, yang menjadi dasarnya adalah ayat 4, 5, dan 6. Silakan dilihat ayat 4. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Tidakkah mereka itu yang berperilaku curang itu, tidakkah mereka tahu bahwa ulaika annahum mab'utsun, bahwa mereka itu pada hari akhir, pada harinya kalau sudah datang itu mab'utsun, akan dibangkitkan, kebangkitan dari kubur, liyaumin azim, pada suatu hari yang besar kebangkitan itu. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, yaitu pada hari manusia semua bangkit, yaqumu, qoma yaqumu, ya, berdiri, menghadap, semua manusia menghadap kepada siapa? Lirabbil alamin, kepada Tuhan yang mengurus alam, Tuhan seluruh alam. Jadi saudara sekalian, ya, ini ayat 1, ini ayat 1 harus sampai selesai, harus sampai ayat 6 ya, harus selesai dibacanya. Baru akan paham bahwa oh curang itu seperti itu gitu. Nah, kemudian kenapa sih manusia bisa berperilaku curang? Ini ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'azim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Itu yang menyebabkan manusia curang, yang menyebabkan manusia itu korup, ya, yang menyebabkan manusia serakah, haus dengan dunia, itu tidak percaya kepada hari kebangkitan. Yang sekarang bagaimana? Sama, yang sekarang juga karakternya karakter Abu Jahal, Abu Lahab, dan kawan-kawan itu. Ya. Nah, jadi saya akan menyampaikan tema di pertemuan hari ini adalah mendustakan hari akhir itu adalah atau motif utama kecurangan itu karena adanya pendustaan terhadap hari akhir, hari kiamat. Tapi dia kalau ngobrol biasa, ngobrol tentang hari kiamat. Nah, bagaimana ini? Kalau orang tahu tentang hari kiamat, tapi geningan tetap berperilaku curang. Nah, itu jawabannya ada di surah Al-Baqarah ayat 8 ya. Surah Al-Baqarah ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhiri wa ma hum bimu'minin. Allah, di antara manusia itu ada yang ngobrol, ada yang menyatakan amanna billahi wa bil yaumil akhir. Kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Padahal wa ma hum bimu'minin, padahal dia bukan orang beriman. Nah, jadi kalau misalkan ini orang soleh kayaknya gitu, setiap ngobrol
berbau-bau Arab, ana, anta, gitu. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Nah, gitu ya semua tuh. Isim domir masuk gitu ya. Kemudian penampilannya berjenggot gitu. Kemudian pakai gamis, tapi ternyata karena harta tetap serakah gitu. Kalau dagang tetap curang, bahkan korup gitu. Karena bantuan-bantuan proposal keluarga. Nah, sudah ini jawabannya Al-Baqarah ayat 8. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Ada orang yang ngomongnya iman kepada Allah dan hari akhir, padahal enggak, kata Allah. Enggak. Nah, dan itu hanya Allah yang tahu ya. Nah, gitu. Ini koreksi diri ya, introspeksi diri. Jadi jangan-jangan selama ini kita ini baru hanya di ucapan saja percaya kepada Allah dan hari akhir, belum meresap gitu. Maka dari sekalian, ini bagi anak-anak PAI mungkin teorinya sudah tidak asing tentang taksonomi Bloom ya, tentang pembelajaran itu kan ada fase-fase, ada kognitif, afektif, psikomotorik gitu. Ya, kita tidak apa-apa sekarang masih taraf kognitif, tapi itu harus terus diperdalam sehingga masuklah ke ranah afektif gitu. Al-Qur'an ini kemudian meresap gitu dalam jiwa kita. Nah, nanti kemudian jadi psikomotorik. Psikomotorik itu akhlak ya. Akhlak yang Anda tuh tidak berpikir lagi untuk bertindak, sudah terwarnai oleh Al-Qur'an. Tapi kan prosesnya harus terus belajar gitu. Nah, mudah-mudahan ini salah satu bentuk pembelajaran kita ini adalah ini setiap Kamis sore ya. Nah, itu kembali ke Al-Mutaffifin, silakan dari sekalian ya. Jadi perilaku curang tadi ya seperti itu. Kita lanjutkan sekarang ayat 7 ya. Ayat 7. Ayat 7 sampai ayat 9 nih satuannya. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Wa ma adraka ma sijjin kitabum marqum. Kalla, sekali-kali jangan begitu. Ya, jangan berperilaku curang gitu dalam hidup itu. Atau sekali-kali kamu jangan menjadi orang yang mendustakan hari akhir, yang mendustakan hari pertemuan dengan Allah. Nah, di sini ada istilah nih, inna kitabal fujjari lafi sijjin. Saya belum menemukan dalam Al-Quran istilah sijjin di tempat lain ya. Mungkin ada hafidh-hafidhoh di sini yang tahu di surat apalagi ada istilah sijjin. Saya menemukan hanya satu-satunya di sini. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Kalla, jangan begitu, jangan berperilaku curang. Inna kitabal fujjari, sesungguhnya catatan orang-orang yang durhaka, al-fujjar ya, itu jamak dari fajir ya, fajir, fujjar. Nah, itu ada di sijjin. Dalam terjemah di sini kitab itu dimaknai sebagai catatan. Ya. Saya ingin kita membandingkan istilah kitab yang ada dalam surah Ar-Rum. Ya, silakan dibuka surah ke-30. Halaman 410 ayat 56. Ya. Halaman 410 ayat 56. Surah Ar-Rum ayat 56. Saya mau minta bantuan ke siapa nih? Amon. Mau menunjuk orang lain silahkan, Mon. Atau Amon sendiri yang membacakan. Halaman 410 ayat 56.
Ya, silakan kepada rekan-rekan semuanya terlebih dahulu. Ada Kang Dadan, Kang Hadi, kalau laki-lakinya ikhwannya ada Kang Iwan, atau dari ahwatnya silakan yang mau membaca. Ada? Silakan yang mau membacakan Kang surah Hadi, Ar-Rum ayat 56. Kalau tidak ada, Surat, Amon saja. Oh, Iwan, silakan Wan. surat apa Pak? Surah Ar-Rum, Ar-Rum ayat ayat 56, halaman 410. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. Ya, Dan terima kasih, Pak. Baik, adik sekalian, ada ya surah Ar-Rum ayat 56. Di situ ada kosakata, ya kosakata atau istilah kitabillah, laqad labithtum fi kitabillah. Laqad labithtum fi kitabillahi ila yaumil ba'ts. Gini. Ini ceritanya adalah ketika sudah terjadi hari kebangkitan. Di ayat sebelumnya, di ayat 55, ya. Allah menyampaikan, wa yauma taqumus sa'ah yuqsimul mujrimuna ma labithu ghairu sa'ah. Kata Allah, wa yauma taqumus sa'ah, kalau hari kiamat itu sudah terjadi, as-sa'ah sudah terjadi, yuqsimul mujrimuna, orang-orang yang berdosa itu akan bersumpah. Jadi ketika hari kebangkitan, apa sumpah itu apa ya? Semacam ya menyesali diri. Dia mengatakan malabisu goirosa'ah, bahwa mereka itu tidak tinggal, tidak hidup goirosa'ah kecuali sebentar saja. Kadzalika kanu yufakun, dan demikianlah mereka dulu itu dipalingkan dari informasi Al-Qur'an. Yufakun. Nah, nanti di hari kebangkitan akan ada orang yang berkata, wa qala alladzina utul ilma wal iman, akan ada orang yang berkata nanti di hari kebangkitan, yaitu alladzina utul ilma wal iman, yaitu orang yang diberi ilmu dan iman, ya, punya ilmu dan iman. Dia akan berkata begini kepada orang yang berdosa itu. Dibayangkan nanti hari kebangkitan di tengah manusia kebingungan dan miliaran manusia, karena sejak zaman Nabi Adam sampai nanti manusia terakhir dibangkitkan, berada di padang mahsyar, orang-orang yang berdosa dalam keadaan kebingungan, tapi orang yang punya ilmu dan iman, dia akan berkata begini, laqad labithtum fi kitabillahi ila yaumil ba'thi fahadha yaumul ba'thi walakinnakum kuntum la ta'lamun. Mudah-mudahan ini kita ini yang ngobrol begini teh, ya. Jangan malah kita yang diobroli begini. Nah, dia berkata, laqad labistum fi kitabillah. Wahai orang yang berdosa, kalian itu labistum sudah tinggal fi kitabillahi. Nah, di dalam kubur. Kitabillah itu disebutnya kubur. Ila yaumil ba'thi, sampai hari kebangkitan. Fahadha yaumul ba'thi,
Dan inilah hari kebangkitan itu. Walakinnakum kuntum la ta'lamun. Tapi kamu dulu tidak tahu karena tidak membaca Al-Qur'an. Tidak tahu informasinya dalam Al-Qur'an. Gitu. Ini nih hari kebangkitan teh. Dan kita ini sudah tinggal di kubur itu sampai hari kebangkitan ini. Nah, maka adik sekalian di surah Ar-Rum ini kitabillah itu kubur. Itu. Jadi kitab itu tidak mesti bermakna buku. Ya. Nah, tapi kalaupun dihubungkan bahwa kubur itu disebut kitab, itu memang ada relevansinya. Karena manusia dikubur, manusia kalau sudah masuk alam barzakh, alam kubur, buku catatannya belum berhenti. Ya, manusia yang masuk di alam kubur, sekali lagi, buku catatan amalnya belum berhenti. Amalnya masih bisa bertambah, dosa pun masih mungkin bertambah. Ini hadis yang terkenal, idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi wa waladin sholihin yad'ulah. Idza mata ibnu Adam, kalau anak Adam itu meninggal, masuk alam barzakh, masuk alam kubur, in qata'a amaluhu, putus seluruh amalnya, artinya tidak bisa beramal lagi. Mau ikutan Google Meet pengajian nggak bisa kalau sudah di alam barzakh. Putus. Mau sholat taraweh nggak bisa, mau puasa nggak bisa, putus. Tapi masih mungkin bertambah amalnya, catatannya belum selesai, maka amalnya masih mungkin bertambah dari 3 hal. 1, shadaqatin jariyah, sedekah jariyah, ya, sedekah yang terus mengalir. 2, ilmu yang bermanfaat. 3, anak soleh yang mendoakan. Nah itu, jadi 3 hal itu masih mungkin menambah buku catatannya. Dosa pun masih bertambah kalau kejahatan selama hidupnya masih diikuti. Gitu. Dalam surah Yasin dikatakan, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Inna nahnu nuhyil mauta. Kamilah yang menghidupkan yang mati. Ya. Menghidupkan yang mati itu kalau di ayat itu berarti kita kan tadinya mati nih sebelum lahir. Sekarang hidup. Gitu. Kemudian wanak tubuh ma qaddamu. Kami tulis ma qaddamu, apa yang dia kerjakan ya selama hidup. Jadi qaddamu itu kalau orangnya masih hidup. Kemudian yang dicatat oleh Allah atau masuk catatannya juga adalah wa atharohum, bekas-bekasnya. Manusia mati itu meninggalkan bekas. Nah, dari efek. Nah, efek itu masih terus, catatannya masih jalan. Maka alam kubur itu disebut kitab. Itu. Karena buku catatan orang yang meninggal itu belum selesai, belum berhenti. Nah, ini sesuai ini dengan ayat 56. Laqad labithtum fi kitabillah. Kalian itu sudah tinggal di kubur. Kubur di sini disebut sebagai kitabillah. Baik, kembali ke Al-Mutaffifin, silakan. Ya. Saya 5 menit lagi ya, nanti kita berdialog. Jadi, kala inna kitabal fujjari lafi sijjin. Nah, kalau al-fujjar, alam kuburnya itu adalah sijjin. Ya, sijjin itu sijnun, penjara ya, penjara. Alam kuburnya itu seperti penjara. Wa ma adraka ma sijjin? Tahu nggak Muhammad apa itu sijjin? Itu sijjin itu adalah kitabum marqum. Ya, kitab yang berisi catatan. Ya, gitu. Orang dikubur,
catatannya masih jalan. Dan itu terjaga, tidak bisa ada yang mengganggu, ya, kecuali bertambah tadi, bertambah amal solehnya atau bertambah dosanya. Nah ya, nanti akan ketemu kebalikannya di bawah. Di ayat 18, kalakin inna kitabal abrori lafi aliyin, itu ada di ayat 18. Tapi ini dijeda dulu nih di ayat 9, kitabum marqum. Titik sampai situ. Nah, sekarang ayat 10, wailu yawma idzil lil mukadzibin alladzina yukadzibuna biyaumiddin wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim idza tutsra alaihi ayatuna qala asatirul awwalin kalla bal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sampai situ dulu. Wailu yauma idzil lil mukadzibin. Wailun, celaka yauma idzin, pada hari kebangkitan itu, ya. Kembali ini tentang hari kebangkitan di ayat 4, 5, 6 itu kan hari kebangkitan. Nah, tadi ayat 7, 8, 9 berbicara tentang alam barzakh, alam kubur. Sekarang tentang hari kebangkitan. Celaka bagi al-mukadzibin, orang-orang yang mendustakan hari kebangkitan. Nah, keterangannya di ayat 11. Alladzina yukadzibuna biyaumiddin. Yang dimaksud mukadzibin, yang dimaksud pendusta adalah alladzina yukadzibuna biyaumiddin. Adalah orang-orang yang mendustakan yaumiddin, hari pembalasan, hari akhir, ya, yaumul qiyamah. Ayat 12, seperti apa sih orang yang mendustakan hari kiamat itu? Nih, ciri orang yang mendustakan kiamat ada di ayat 12. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim. Tidak ada yang mendustakan bihi, terhadap hari kiamat itu, illa kullu mu'tadin athim, kecuali setiap orang yang mu'tad. Ini diterjemahkan sebagai melampaui batas, athim, dan berdosa. Begini, jadi sekalian, melampaui batas itu bagaimana sih? Melampaui batas itu adalah melampaui, melebihi, atau kurang atau lebih dari apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan oleh Rasul-Nya. Itu melampaui batas. Nah, kalau orang melampaui batas itu karena dia tidak percaya hari akhir. Contoh nih yang ada dalam Al-Quran lah, ya. Saya berikan contoh. Di surah Al-Ma'arij, silakan halaman 569. Situ ada di ayat 29, ya. Surah Al-Ma'arij ayat 29. Walladzina hum li furujihim hafidun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin famani bertago waro azalika faulaika humul adun. Jadi ini kan di surah Al-Ma'arij ini tentang orang-orang yang ada ciri-ciri orang yang tidak akan ditimpa halu'a, ya, keluh kesah itu. Nah, di ayat 29 salah satu cirinya adalah orang yang bisa menjaga farjinya, kecuali kepada istri atau hamba sahaya yang dia miliki, yang dia nikahi. Famani betago waro adzalika faulaika humul adun. Barang siapa yang mencari di luar itu, persoalan farji, mencari di luar istri atau hamba sahaya yang dinikahi, maka itu adalah al-adun, orang yang melampaui batas. Itu.
Ya, itu contoh melampaui batas. Kalau orang sudah melampaui batas dalam misalkan salah satunya tadi dalam urusan farji, dia melanggar, maka pada dasarnya dia itu mendustakan hari akhir, mendustakan hari kiamat. Ya. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim. Termasuk orang yang curang. Tadi ya, orang yang curang itu pada dasarnya dia itu tidak percaya kepada hari akhir. Nah, dan ini adalah karakter orang musyrikin Mekah yang seperti itu. Baik, kembali ke ayat 13 di surah Al-Mutaffifin. Sekarang kita lanjutkan ayat 13 Al-Mutaffifin. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Nah, berikutnya nih. Orang yang tidak percaya hari kiamat itu, ya, orang yang tidak yakin dengan kejadian kebangkitan, itu idza tutla alaihi ayatuna, kalau dibacakan alaihi kepada orang itu, ayatuna, ayat-ayat kami, ayat-ayat Al-Quran, maka responnya adalah ola asatirul awwalin. Dia akan merespon, apa sih Quran? Quran mah sekedar asatirul awwalin, cerita orang-orang dahulu. Maksudnya begini, cerita orang dahulu tuh. Ini kalau orang Mekah ya, sebetulnya bukan persoalan pada kisah saja, bukan. Jadi bagi orang musyrik Mekah, informasi yang disampaikan Al-Quran tentang kebangkitan, tentang surga dan neraka, bagi mereka itu sudah nggak aneh. Itu kan cerita orang-orang dahulu, gitu. Asatirul awalin. Hadirin sekalian, dalam Al-Quran mungkin 5 ke atas lah, sudah lebih dari dia. Saya sudah mencoba mencari ya istilah asatirul awalin. Kalau Anda mau mencoba juga, silakan. Kata kuncinya asatirul awalin. Itu orang-orang musyrik Mekah, ya, respon orang musyrik Mekah ketika dibacakan Al-Quran, dia menyebut Al-Quran itu sebagai asatirul awalin. Itu kan cerita orang-orang dahulu. Itu. Terus bagaimana kalau orang musyrikin sekarang ketika Al-Quran dibacakan? Hampir mirip sebetulnya. Orang kafir sekarang juga, orang musyrik sekarang kalau Al-Quran dibacakan dengan jelas, itu responnya hampir mirip. Gitu. Itu kan zaman dulu. Gitu. Itu kan cerita zaman dulu. Ini yang penting nih, bagaimana nih sekarang? Jadi terus narasi yang diungkapkan itu seakan-akan lebih penting zaman ini gitu. Ini kita menghadapi corona, menghadapi ini, menghadapi itu. Al-Quran hanya sekedar dijadikan jampe untuk mendukung keinginan-keinginannya. Karena bagi mereka akhirnya Al-Quran itu adalah hanya sebagai asatirul awalin. Terakhir ya, di ayat 14 sekarang. Kalla bal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Enggak, itu kata Allah. Enggak, bukan begitu. Al-Quran itu bukan asatirul awalin. Al-Quran itu selalu aktual penceritaan Al-Quran itu. Terus kenapa dalam hati mereka, atau kenapa itu tidak tembus ke dalam hati orang musyrik? Bal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Enggak. Justru apa-apa yang sudah mereka kerjakan sebelumnya atau yang senantiasa mereka kerjakan itu rona ala qulubihim. Rona, menutup. Jadi gini nih ya, hati-hati. Dosa ya, jadi sekalian, dosa yang dikerjakan oleh seseorang itu akan memberikan noda di batin, sehingga itu kemudian akan susah Al-Quran itu tembus ke dalam batin. Rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Gini,
Orang musyrikin Mekah itu, saya sering menyampaikan, mereka itu pinter bahasa Arabnya. Karena orang Arab, ya. Sejak bayi juga ngobrolnya sudah ngobrol Arab. Ciluk baknya juga ciluk bak Arab, ya. Pokoknya lah permainannya permainan Arab. Tapi ketika mereka dibacakan Al-Quran, tetap nggak paham. Nah, sebetulnya bukan masalah nggak ngerti bahasa Al-Quran. Karena Al-Quran sendiri bahasa mereka. Kenapa Al-Quran itu tidak tembus ke dalam batinnya? Nah, ini ayat 14. Allah bal rona ala qulubihim maka yaksibun. Apa yang selalu mereka kerjakan, dosa-dosa yang mereka lakukan itu rona ala qulubihim, menutup hati mereka. Tuh, ya. Jadi demikian hadirin sekalian, ya ini surah Al-Mutaffifin sampai ayat 14. Baik, berikutnya saya kembalikan waktu kepada moderator. Silakan, Saudara Amon. Ya, terima kasih Bapak. Saya ucapkan terima kasih kembali kepada Bapak yang telah menyampaikan penjelasannya. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan semoga pula kita dapat mengambil ibroh dari apa yang telah disampaikan oleh Bapak tadi. Baik, untuk selanjutnya itu apabila dari rekan-rekan semua ada yang mau bertanya, silakan. Kita sampai jam 17.00. Silakan kepada yang mau bertanya. Silakan, boleh di chat juga, diketik silakan. Mau Anda secara lisan atau melalui tulisan boleh. Supaya lebih hidup situasi suasana ini ya, suasana tadabburnya. Boleh tentang surah ini, boleh tentang yang lain juga ya. Silakan. Mungkin ada pengalaman apa yang sudah Anda baca gitu, atau pemahaman yang lain silakan. Dipersilakan kepada akang-akang atau teteh-teteh yang mau bertanya. Izin bertanya. Ya, silakan Iman. Ini Pak, tadi yang terima kasih ilmunya yang sudah begitu luar biasa gitu ya, tentang bagaimana dampak kita mengimani tentang hari akhir ataupun ya hari kebangkitan, hari kiamat dan sebagainya. Nah ini kan kadang yang saya tanya ini Pak, kan hati itu kadang berbolak-balik gitu, mudah sekali gitu. Kadang kita itu menjadi soleh gitu seperti malaikat, kadang kita kebalikannya gitu seperti itu. Nah mungkin itu kan kaitannya ketika kita kadang lagi soleh, mungkin itu hidayah Pak gitu ya. Nah sebetulnya bagaimana sih cara menjemput gitu ya hidayah itu Pak, supaya kita tuh agak bisalah istiqomah gitu. Kadang yang mudah cepat, kadang hari ini kita tuh agak soleh gitu ya. Tapi kok kenapa Ya, sih kita bisa hawa nafsu bisa di hari lain bisa mengalahkan gitu Pak. Menurut Bapak gitu pandangan seperti itu gimana itu Pak ya, tentang betul. hidayah Pak? Betul. Terima kasih ya, Pak. Langsung, Mon ya. Ya Pak, boleh Pak. Ya. Baik, hadirin sekalian, betul. Saya nggak tahu hadis atau apa nih yang menyebutkan al-imanu yazidu wa yanqusu ya. Iman itu bertambah dan berkurang. Ya, itu ungkapan ya, ungkapan ulama. Tapi yang jelas memang begini. Dari sekalian, kita ini hidup sudah berada dalam naungan atau ada dalam rentang perjanjian antara Allah dengan iblis, dengan setan.
Kan ketika Adam diciptakan, kemudian iblis melakukan pelanggaran, dia diusir dan dia meminta kepada Allah untuk menggoda manusia sampai hari kiamat. Gitu. Sampai hari kiamat. Jadi sejak Adam dulu, ya, peristiwa setan disuruh iblis disuruh sujud kepada Adam sampai nanti hari kiamat, itu iblis dan bala tentaranya akan terus menggoda, gitu, akan menggoda manusia. Kita ini yang lahir di tahun 2000-an nih, atau tahun 1900 atau 2000 nih, ada dalam rentang perjanjian itu. Maka kita ini tidak akan lepas. Tidak ada satupun manusia yang aman dari godaan setan. Nggak ada. Selama dia bernapas, selama dia sadar, ya, tidak akan ada. Kecuali Anda tidur ya tetap ditungguin ke setan, gitu. Nah, sekarang bagaimana caranya, ya, caranya supaya tidak turun keimanan kita? Kalau istilah tadi Iwan, kadang-kadang saya seperti malaikat, kadang-kadang seperti setan. Yang nggak tahu, mungkin seringnya seperti setan gitu ya. Yang saya tidak tahu. Tapi ya begitulah, manusia itu terus bolak-balik. Dan tidak ada, kalau menurut saya tidak ada cara terbaik untuk berlindung dari godaan setan itu kecuali dengan Al-Quran. Artinya begini, bukan Al-Quran dibaca tanpa pemahaman, bukan. Setan tuh malah senang sebetulnya kalau Anda membaca, ya. Nih, Anda membaca murojaah, juz sekian, target sekian, tapi Anda gak paham dengan apa yang Anda baca, itu setan tuh senang sekali. Maka kemudian malah dimasukkan ke dalam hati Anda itu narasi-narasi yang lain. Maksudnya gini, narasinya begini nih. Kalau godaan untuk para hafidhoh, ya, saya harus menyelesaikan target sekian juz agar nanti saya diberi gelar al-hafidh, agar nanti saya bisa memperoleh ini. Kalau misalkan tujuannya beasiswa, saya harus menghafal ini karena untuk memperoleh beasiswa. Saya harus ini karena untuk ini. Itu saya kan malah senang. Dan banyak yang hafidh yang baca cepat itu kemudian nggak paham dengan apa yang dibaca. Padahal nih dari sekalian, kita ini harus paham dengan yang dibaca, gitu ya. Nah, karena itu, dan ini berproses memang, terus berproses. Ya. Dan tidak cukup, saya sering menyampaikan, tidak cukup sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun. Harus puluhan tahun memahami Al-Quran. Dan kita harus komitmen, gitu ya. Silakan dibuka halaman 278. Ya. 278 ayat 98, 99, 100. Ya. Surah An-Nahl ayat 98, 99, 100. Ini berkaitan dengan setan ya. Silakan dibacakan oleh Iwan. Ayat 98, 99, 100. Surah An-Nahl. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. Nah, ya. Baik, terima kasih Iwan. Ayat 98, silakan adik-adik dilihat. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Fa idza qara'tal Qur'an, kalau engkau Muhammad, ini Kakang Nabi Muhammad ini. Qara'ta. Kalau engkau Muhammad hendak membaca Al-Qur'an, fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Maka mintalah
perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Ya, maka kita kalau baca Al-Qur'an ta'awudz kan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, ini dalilnya. Wa idza qara'tal Qur'an fasta'iz billahi minasyaitonirrajim. Karena setan seneng orang baca Quran tuh seneng. Tapi kalau dia nggak ngerti, narasinya diganti oleh setan. Yang berkecamuk dalam pikirannya itu diganti oleh setan. Bukan narasi-narasi Al-Quran gitu. Nah, karena itu minta perlindungan pada Allah dari godaan setan. Ayat 99, innahu, sesungguhnya setan itu laisa lahu sultanun. Setan itu tidak punya sultan. Sultan itu sultan. Sultan itu apa? Raja, kekuasaan. Setan itu tidak berkuasa alal ladzina amanu, kepada orang yang beriman. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan tawakal kepada Allah. Setan tuh nggak bisa tembus kepada orang yang beriman dan tawakal kepada Allah. Tapi saya masih tembus, ya berarti imannya belum benar, tawakalnya belum benar. Nah, ayat 100, innama sultanuhu, nah, ada kata sultan lagi, sultan lagi. Innama sultanuhu, sesungguhnya sultannya setan itu, kuasanya setan, pada siapa? Alal ladzina yatawallawnahu, kepada orang yang yatawallawnahu, yang menjadikannya pemimpin. Maksud menjadikan pemimpin tuh suka diikuti gitu keinginan-keinginan setan tuh. Hati-hati, setan itu ada di sekalian bekerja lewat pikiran, lewat gerakan apa, yuwaswisu fi sudurin nas. Maka jangan terlalu inilah dengan suara batin, hati-hati. Hati-hati dengan suara batin. Ieu cenah aya gerentes dina manah, belum tentu, mungkin itu setan. Ya. Karena dia bekerja melalui pikiran. Nah, kalau terbiasa orang itu mengikuti keinginan-keinginan yang ada dalam dirinya, yang padahal itu bisa saja adalah hembusan setan, itu berarti ya tawallaunahu, dia menjadikan setan itu sebagai pemimpin. Jadi sultannya setan itu, kuasanya setan itu adalah kepada orang yang menjadikannya pemimpin dan orang yang menyekutukan Allah, mempersekutukannya, orang musyrik. Nah, sekali lagi, setan itu berkuasa atau ada efek gitu. Godaan setan itu berefek kepada orang yang dia tawallaunahu, ya, selalu menjadikan setan sebagai pemimpin, dan musyrik, ada efeknya. Tapi setan tidak punya kuasa, tidak punya efek kepada orang mukmin, orang yang imannya benar, dan tawakal kepada Allah. Nah, jadi Tuhan, ya, bagaimana supaya tidak mudah tergoda setan? Imannya dibetulkan dan tawakal kepada Allahnya dibetulkan. Bagaimana supaya imannya benar, supaya tawakalnya benar? Al-Quran sendiri yang akan membimbing. Ya, Al-Quran sendiri. Dan siapa orang yang paling benar imannya, dan siapa orang yang paling tawakal? Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena itu semuanya kembali ke sini. Adik-adik sekalian, perbanyak waktu untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Perbanyak, ya. Jangan kalah dengan TikTok, jangan kalah dengan lain-lain lah, gitu ya. Pokoknya perbanyak waktu. Makanya saya kalau diajak untuk ya bersama-sama belajar Al-Quran, saya senang. Karena setidaknya 1 jam ini, contoh tadi dari jam 4 ya, setidaknya dalam 1 jam ini saya tidak sedang apa-apa, tidak sedang melakukan hal sia-sia. Saya sedang mempelajari Al-Quran. Tadi pagi saya kedatangan Pak Haji Rudi, belajar Quran. Itu. Nanti malam belajar, selalu begitu, terus begitu. Karena kalau diberi saja
setan itu diberi peluang sedikit, mudah sekali kita tergelincir. Ya. Demikian ya, Wan ya. Ya. Terus. Terima kasih, Pak. Insyaallah. Ya. Silakan, Mon. Ya, terima kasih kepada Kang Iwan. Dan karena waktu sudah menunjukkan pukul 17:05, ada yang mau bertanya lagi nggak? Sudah saja. Sudah, saya kira, Mon, mungkin sudah. Untuk pertemuan kali ini dicukupkan sampai di sini saja. Mudah-mudahan banyak manfaatnya untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Dan juga terima kasih kepada Bapak yang telah memberikan penjelasannya. Semoga apa yang diberikan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Amin. Saya selaku moderator mohon maaf atas kesalahan dan kealpaannya. Cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Bapak nuhun. Sami-sami. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.